Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk Mapelipal kelas 7. Langsung saja untuk bab 1. Nah, nanti yang pertama soalnya akan membahas tentang urutan organisasi kehidupan, di mana sudah kita pelajari. Yang pertama mulai paling kecil, dimulai dari sel, kemudian ketika berkumpul nanti membentuk jaringan, lalu organ, sistem organ, dan terakhir organisme, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Berikutnya pertanyaannya tentang organel sel hewan beserta fungsinya. Nanti untuk organel sel hewan bisa berupa inti sel, kemudian ada mitokondria, dan lain sebagainya. Bisa dipelajari nanti di modul masing-masing. Kemudian organel sel tumbuhan beserta fungsinya. Nah, di sini nanti hampir sama dengan sel hewan tadi. Ada kloroplas, kemudian mitokondria, vakuola, itu harus paham termasuk fungsinya juga. Untuk soal berikutnya menanyakan tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Di sini saya ilustrasikan ada sel hewan sama sel tumbuhan. Misalnya bedanya di sini ada vakuola, di hewan tidak ada, kemudian di hewan ada sentrosom, di tumbuhan tidak ada, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian menanyakan tentang jaringan tumbuhan dan fungsinya. Nah, jaringan tumbuhan nanti banyak, ada jaringan pengangkut, kemudian ada jaringan dasar, ada jaringan yang pelindung, epidermis, kemudian jaringan penguat, sklerenkim, dan seterusnya. Berikutnya menanyakan tentang organ-organ hewan. Nah, di sini saya ilustrasikan banyak sekali organnya, ada paru-paru, ada usus, dan seterusnya. Ini bisa dipelajari sendiri. Berikutnya nanti menanyakan tentang sistem organ manusia. Di sini hanya ilustrasi, jadi bukan berarti soalnya nanti ini, bukan. Jadi banyak sekali sistem organ, itu dipelajari semua. Selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 nanti yang ditanyakan pertama tentang komponen lingkungan. Ada 2 soal nanti ya. Di sini ada saya kasih keterangan 2, itu artinya 2 soal menanyakan tentang komponen lingkungan, baik abiotik ataupun biotik. Selanjutnya tentang peran makhluk hidup dalam lingkungan. Ada 3 peran utama: produsen, kemudian konsumen, dan pengurai. Di sini saya ilustrasikan tumbuhan sebagai produsen. Untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Berikutnya tentang urutan organisasi makhluk hidup. Di sini saya ilustrasikan mulai dari organisasi yang terendah dalam ekosistem, individu, kemudian ketika berkumpul membentuk populasi. Nah, setelah populasi berkumpul membentuk komunitas, dan seterusnya sampai membentuk biosfer, satu planet kita. Selanjutnya menanyakan tentang pola interaksi antar makhluk hidup. Ada 2 soal nanti. Nah, di situ saya ilustrasikan ada beberapa contoh interaksi, tapi selain yang di sini nanti juga bisa muncul ada predasi, kemudian netralisme, dan seterusnya. Kalau di sini misalnya simbiosis mutualisme, dua-duanya senyum berarti saling menguntungkan, dan seterusnya. Komensalisme, satunya senyum, satunya tidak terpengaruh, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri di modul. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai dampak interaksi antar makhluk hidup terhadap ekosistem. Di sini nanti model soalnya ditanyakan ada ilustrasi, kemudian ditanyakan dampaknya, dan lain sebagainya. Ini contohnya, interaksi antara manusia dengan manusia menyebabkan kebakaran hutan, dan seterusnya. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini tentang pencemaran. Ada 2 soal tentang karakteristik atau ciri-cirinya tempat tercemar. Ada asapnya, ada sampahnya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya tentang pencemaran air. Di sini ada contohnya namanya eutrofikasi. Ini adalah tumbuhnya alga secara berlebihan.
Oleh karena itu, sungainya menjadi hijau. Selanjutnya, pencemaran udara juga ada 2 soal, tentang asap, kemudian tentang asap pabrik, asap kendaraan, dan seterusnya. Terakhir untuk bab pencemaran itu tentang pencemaran tanah. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nanti untuk pencemaran tanah ada beberapa istilah, kemudian dampak dan seterusnya, semuanya dipelajari. Masuk ke bab 4. Bab 4 nanti yang pertama ditanyakan adalah tentang dampak perubahan iklim. Ini ada 3 soal. Dampaknya bisa kekeringan, kemudian es di kutub mencair, ada kenaikan permukaan air laut, dan seterusnya. Nanti dipelajari sendiri di modul berikutnya. Nah, di sini ada sebabnya penyebab perubahan iklim, ada 3 soal. Nah, di sini ilustrasinya ini bukan Kaguya yang merusak bumi ya, ini iklan. Ini maksudnya cahaya matahari masuk ke bumi, kemudian radiasinya diserap lagi oleh CO2 dan gas-gas lainnya, sehingga dikembalikan lagi berupa radiasi panas ke bumi. Ini tentang penyebab perubahan iklim atau yang kita kenal sebagai efek rumah kaca. Masuk ke bab 5. Ini mulai bab 5 nanti materinya adalah materi yang dipelajari ketika WFHO, belajar dari rumah maksudnya. Di sini mulai tentang komponen lapisan bumi. Nanti di LKS sudah lengkap. Lapisan bumi ada litosfer, kriosfer, atmosfer, dan seterusnya. Berikutnya tentang teori tektonik lempeng. Nanti ada 2 teori yang mendasari. Ini harus dipahami, terutama teorinya yang mengajukan siapa, kemudian tahun berapa begitu ya. Ada continental drift, kemudian ada pergeseran samudra ya. Jadi ada pergerakan benua sama pergeseran samudra. Berikutnya tentang tindakan yang dilakukan ketika bencana gempa bumi apa saja. Apakah seperti yang di sini di bawah meja, di kolong meja, apakah benar atau tidak, dan seterusnya. Berikutnya tentang komponen atmosfer dan lapisannya. Di sini nanti harus dipahami ketinggian segini, bagian lapisan apa, dan seterusnya. Berikutnya tentang gunung api. Gunung api nanti yang dikeluarkan apa saja, kemudian jenis-jenisnya gunung api seperti apa, itu dipelajari semua. Satu soal terakhir dari bab 5 yaitu tentang bencana banjir. Dampaknya seperti apa, penyebabnya apa, nanti harus dipelajari biar bisa menjawab soalnya. Bab terakhir yaitu bab 6 tentang tata surya. Nah, yang pertama, poin pertama adalah tentang komponen dalam sistem tata surya, mulai dari matahari, kemudian Merkurius, sampai planet yang paling ujung yaitu Neptunus. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri dari komponen tata surya, bisa planet, bisa komet, dan seterusnya. Berpotensi ditanyakan, jadi dipelajari sekilas tentang karakteristik nanti biar bisa menjawab soal. Nah, selanjutnya tentang gerhana matahari. Di sini gerhana matahari ilustrasinya seperti ini, lalu harus bisa menjelaskan letak atau posisi masing-masing benda langit yaitu matahari, bulan, dan bumi ketika terjadi gerhana matahari. Selanjutnya pasang surut, ketika bulannya purnama atau ketika terjadi gerhana, bagaimana kondisinya, apakah pasang atau surut, nanti di modul sudah ada. Selanjutnya tentang rotasi bumi dan dampaknya apa saja, apakah bisa menyebabkan perubahan musim ataukah perubahan waktu siang dan malam, dan seterusnya. Terakhir tentang revolusi bumi.
Di sini gambar ilustrasinya menunjukkan dampaknya, ada perubahan musim ternyata. Jadi di sini musim gugur, kemudian musim semi, ada musim dingin sama musim panas. Oke, itu sekilas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun 2020. Semoga lebih semangat belajarnya walaupun dari rumah dan bisa bertemu lagi di suasana yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.